Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuli, mohon izinnya pada hari ini saya Qurrata Ayun ingin menanyakan mengenai beberapa aset yang dapat digunakan oleh sekolah di SMA Negeri 1 Pekalongan yang berkaitan sama aset manusia, lingkungan, agama dan budaya, finansial, politik, sosial maupun fisik yang dapat membantu dalam pengelolaan sekolah ini sendiri. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini mohon agar Bapak dapat untuk menjelaskan kepada saya apa-apa saja aset yang termasuk yang dapat kita manfaatkan untuk pengelolaan di SMA Negeri 1 Pekalongan. Oke, yang jelas kalau manusia berarti kan warga sekolah, itu kan ada namanya kan siswa, kemudian ada bapak ibu guru dan tenaga kependidikan kan. Nah itu disebut sekolah itu kan karena harus ada tiga itu ya. Untuk siswa utamanya menjadi aset sekolah karena memang siswa adalah objek kita untuk kita didik menjadi anak-anak yang tentunya sesuai dengan target kurikulum gitu. Kemudian kalau visi sekolah yang jelas kan di situ sudah menyebutkan bahwa berkarakter, berkualitas dan seterusnya. Kemudian untuk KPM ini terlaksana dengan baik dan lancar dan optimal, tentunya kita harus punya bapak ibu guru dan tenaga pendidikan yang profesional di bidangnya, yang tentunya perilaku dan prestasi pekerjaannya juga menjadi tolak ukur kualitas dari guru dan tenaga pendidikan. Kemudian selain yang dari dalam intern di dalam kita sendiri, kira-kira untuk asetnya yang dari manusianya itu sendiri, selain yang dari intern di sekolah ini sendiri, adakah kita berhubungan sama yang lain-lain, Pak? Kalau aset kan setahu saya kan kepunyaan kita gitu. Ya, jadi apa yang kita punya gitu. Tapi kalau stakeholder itu kan sebagai orang yang sebagai bagian dari eksternal, ya eksternal bukan internal sekolah, tapi keberadaannya menjadi hal yang penting juga bagi keberlangsungan sekolah. Di antaranya kaitannya dengan kalau hubungan kaitannya dengan struktural kedinasan ya atasan kita ya. Kalau kita tarik lurus garis ke atas ya ada satgas dinas, ada dinas pendidikan, ada gubernur, itu pemerintah provinsi Jawa Tengah. Itu jadi kemudian masyarakat di sekitar tentunya masyarakat di sekitar ya, walaupun sekolah SMA menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah, tapi kita harus punya hubungan yang baik juga, berkomunikasi yang baik juga dengan pemerintah kota. Karena kita juga berada secara teritorial ya, di wilayah pemerintah kota Pekalongan. Dan anak-anak yang sekolah pun kan juga anak-anak yang berasal dari kota Pekalongan ya. Kita juga harus punya hubungan baik dengan masyarakat sekitar, pemerintah setempat. Tambah juga komite sekolah kan. Komite sekolah jadi hal yang bagian yang tidak terpisahkan yaitu dengan kelangsungan sekolah. Terima kasih Pak, berarti tadi bisa saya simpulkan bahwa tadi merupakan aset manusianya itu termasuk ada siswa, guru, tendik, ada mungkin pengawas juga gitu, termasuk Pak itu juga cabang dinas maupun ke tingkat gubernuran maupun komite ataupun masyarakat sekitar seperti itu gitu. Kemudian untuk mohon informasinya untuk aset lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di SMA 1 Pekalongan itu sendiri apa gitu? Aset lingkungan, lingkungan biotik atau abiotik ini Bu? Lingkungan bisa yang biotik maupun abiotik jadi masalah Pak. Kalau di dalam IPA biologi sendiri kan ada lingkungan biotik dan abiotik gitu. Kalau biotik berarti kan kaitannya dengan kondisi lingkungan hidup yang ada ya diantaranya kan kita punya di belakang sekolah kita ada sungai gitu kan,
Itu memang kondisi ya, sungai itu bagian dari abiotik ya. Tapi itu di dalamnya juga ada komunitas yang biotik di sana. Kemudian kondisi alam, kondisi tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu juga mempengaruhi katanya dengan kondisi fisik sekolah gitu kan, kesejukan sekolah, kemudian kita juga sekolah di Wiyata Nasional ya. Kita berusaha menciptakan suasana lingkungan alam yang baik, yang tentunya sejuk bagi anak-anak walaupun kita berada di tengah kota ya kan. Walaupun kita berada di tengah kota, kalau kita sekolah di Wiyata ya mestinya bukaan sekolah itu minimal adalah 40%. Gitu. Maksudnya kondisi yang boleh dibangun dalam satu area itu adalah 40%, kemudian 60%-nya adalah lingkungan, ya yang Ruang terbuka hijau ruang gitu ya terbuka Pak? hijau gitu, Iya. 60%-nya. Luas total sekolah kita juga tidak memungkinkan untuk banyak, karena sekolah kita itu di bawah 1 hektar ya, jadi luasnya 0,45 hektar, jadi 4.500 meter persegi. Bagaimana mensiasatinya Pak agar tetap Ya mensiasatinya kita dengan memberikan space tanaman taman yang cukup banyak ya. Kemudian pohon-pohon yang besar, tapi ya kita tetap kondisikan dalam kondisi yang nyaman dan aman untuk siswa, bukan besar sekali kemudian mengganggu kaitannya dengan struktur bangunan dan sebagainya, kita jaga ya. Tapi yang jelas kita upayakan bahwa anak-anak ini bisa, utamanya jam istirahat dan sebagainya, bisa berada secara nyaman dan sejuk di sekolah. Terima kasih Pak. Kemudian untuk selanjutnya untuk aset agama dan budaya, bagaimana yang Bapak lihat di SMA 1 Pekalongan itu sendiri ataupun lingkungan sekitar SMA 1 Pekalongan itu? Yeah. Jadi kalau kita kan sekolah SMA negeri ya, gitu ya, sehingga kita harus menghormati kaitannya dengan pluralisme heterogen gitu. Dari suku, agama, ras dan seterusnya gitu. Sehingga kehidupan beragama apapun ya di sekolah ini tentunya akan diberikan fasilitasnya sebaik-baiknya. Baik yang mayoritas, baik yang minoritas, kita berikan kesempatan yang sama. Ya contoh kasus misalnya kalau ada renungan pagi, ada tadarus pagi bagi yang non-muslim, ya kita berikan waktu untuk mereka melakukan renungan pagi. Kemudian bagi yang muslim kalau ada peringatan agama, ya kita berikan juga kesempatan yang sama bagi yang muslim untuk mengadakan peringatan agama yang sama. Kemudian dari segi masyarakat, yang jelas Kota Pekalongan ini ya kota kota yang penduduknya sebagian besar adalah muslim ya, muslim. Tapi ya kaitannya dengan heterogenitas, kemudian keanekaragaman agama itu masih tetap dihormati di Kota Pekalongan. Dan budayaan pun sama gitu, budaya Kota Pekalongan, kemudian budaya pendatang dan sebagainya itu normatif. Asal memang budaya itu budaya yang lumrah dan bisa diterima oleh kondisi Kota Pekalongan, kondisi masyarakat secara umum. Ya, kalau misalnya budaya barat yang terlalu hedonisme atau budaya barat yang terlalu luar biasa, ya kita tidak bisa adopsi karena memang budaya kita tidak menginginkan hal itu. Bagaimana mengenai tanggapan Bapak atau dalam pandangan Bapak mengenai aset sosial yang ada di kita? Pertanyaan cukup berat. Saya bukan orang sosial. Oke, saya jawab coba lah. Jadi kalau saya melihat gini, bahwa agama bisa berkembang di suatu daerah, ya agama apapun itu bisa diterima oleh masyarakat apapun, ya itu dia harus bisa membaur dengan budaya setempat. Ya katakanlah Islam, ya Islam masuk ke Indonesia, masuk ke Pulau Jawa, itu pun kan harus bisa membaur dengan budaya di tanah Jawa, sehingga lebih mengangkat dan bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Ya, jadi maka nanti kaitannya dengan itu
kehidupan sosial pun akan selaras dengan perkembangan agama yang masuk di daerah tersebut. Diciptakan dengan rasa seperti itu ya Pak? Dengan rasa, ya tidak bisa dipaksakan gitu, tidak. Ini kan SMA 1 Pekalongan berada di tengah kota gitu. Ini kalau bisa diceritakan lebih detail lagi mengenai aset fisik yang kita miliki atau yang berada di sekitar lingkungan SMA 1 Pekalongan itu sendiri, kira-kira apa saja ya? Aset fisik ya. Aset fisik itu, kalau fisik kan berarti sarana prasarana ya. Sarana prasarana. Ya, gedung itu kan aset kita gitu. Gedung, kemudian ruang kelas, kemudian perpustakaan, kemudian lab. Ini kan semuanya aset sekolah, gitu. Termasuk lapangan, kemudian UKS dan seterusnya, itu adalah aset fisik, termasuk listrik, gitu. Kemudian jaringan telepon dan sebagainya, aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kondisi di dalam gedung sendiri kan ada bangku, ya kan? Ada komputer, ya kan? Kemudian ada mebeler yang ada di anak-anak, jaringan LAN, gitu kan? Kemudian meja kursi bapak ibu dan sebagainya, sound system, ini kan aset sekolah. Kantin gitu kan aset sekolah. Itu nyatanya memang selalu dipakai sehari-hari dalam kehidupan pembelajaran di SMA Negeri 1 Pekalongan ya Pak ya. Mobil itu kan juga aset. Kemudian Pak, berkaitan sama aset politik yang sudah adakah kerjasama dari DPR atau apa untuk dalam pelaksanaan pembelajaran maupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan itu sendiri Pak? Kalau secara kelembagaan dengan DPR boleh kita kerjasama secara politik, tapi kalau politik praktis dengan partai tidak boleh. Ya, karena kita sudah ada larangan jelas bahwa sekolah, tempat-tempat BUMN, instansi itu tidak boleh menjadi sarana bagi partai politik untuk masuk. Membantu pun tidak boleh, ya. Kalau membantu boleh, tapi kalau kita meminta kemudian ada partai politik di sini mengadakan acara, itu tidak boleh. Jadi secara kelembagaan kita boleh bekerjasama dengan DPR, termasuk anak-anak kita juga. Kemarin di P5 kan kita kirim ke sana untuk melihat secara langsung kaitannya dengan kerja legislatif yang ada di sana, sehingga mereka tahu gambaran anggota mereka di anggota DPR seperti apa gitu kan, kemudian gedungnya seperti apa. Kan di DPR kayak gitu di mana saja kayak gitu Pak? Ya, kemarin kan juga ada ini sosialisasi bagi pemilih pemula dari KPU, kemudian ada juga dari Bawaslu gitu kan, untuk menyampaikan kaitannya dengan gambaran bagi pemilih pemula, bagi anak-anak yang memang memenuhi syarat untuk menjadi ikut serta memilih dalam pemilihan umum, baik itu pemilu di tingkat pemilihan bupati, legislatif maupun pemilihan di tingkat presiden atau pemilu. Dan itu kita juga bukan kita mendatangkan, namun dari KPU dan dari Bawaslu juga secara proaktif datang ke sekolah untuk melakukan penyuluhan, kemudian ceramah kaitannya dengan hak politik mereka. Anak-anak dikirim ke sana untuk mengetahui bahwa mereka suatu hari kan akan terjun di dunia seperti itu, mungkin untuk mempelajari sejak awal karena lembaga sekolah, lembaga pendidikan ya Pak. Kemudian Pak, untuk sebelumnya lagi ini mau menanyakan mengenai aset finansial yang ada di SMA Negeri 1. Aset finansial yang jelas ini sekolah ini kan hanya punya 2 sumber sekarang Pak. Punya 2 sumber dana, walaupun secara undang-undang itu kita sebenarnya punya 3, boleh 3 ya, bisa 3, tapi nanti pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya bisa 2, yaitu tanggung jawab pendidikan itu kan pendanaannya pertama dari pemerintah pusat, itu berupa BOS, sekarang namanya BOSP, kemudian dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah itu berupa BOP. Kemudian ada satu lagi itu PSM, peran serta masyarakat. Itu kebijakan gubernur sekarang dilarang untuk kita memungut, karena beliau masih menginginkan sekolah SMA itu sekolah gratis.
strategis. Jadi ya sumber dananya aset finansial itu berasal dari dua itu kan, dari BOSP dan dari BOS. Itu suatu tantangan yang memang harus diselesaikan ya. Akhirnya Iya, bagaimana langkah-langkah Bapak dalam menghadapi beberapa tantangan yang nyatanya ada di depan mata itu loh Pak? ya jelas ya bagaimanapun juga saya harus bisa mengelola sekolah ini biar berjalan. Bicaranya lah, yang jelas ya ada bantuan kan, ada beberapa pos dana yang harus saya duga dan tetap kan saya kembalikan, ya kan kalau pos dana saya. Yang penting sekolah ini jalan, listrik itu harus tetap ada, internet harus tetap ada, ya. Ya, Jinan nanti akan merasakan kalau anda pengen jadi kepala sekolah. Oke. Kira-kira Pak, saya mau tanya lagi Pak. Niki untuk kan tadi beberapa aset sampun Bapak jelaskan kepada saya, semakin membuka pandangan saya mengenai ternyata pengelolaan sekolah itu sangat luar biasa complicated ya Pak. Oke. Itu bagaimana Bapak supaya menyatukan satu kesatuan bisa dalam ibaratnya ini kan kalau sekolah ada tim pengembangnya, ada tim-tim yang sangat solid berada di bawah Bapak ini agar dalam satu kesatuan bisa menyukseskan acara-acara atau kegiatan-kegiatan sekolah itu apa saja yang Bapak lakukan seperti itu? Saya cuma punya prinsip gini Bu Ayu, bahwa saya tidak bisa menyenangkan semua orang, ya kan? Ya yang jelas dengan hal seperti itu, maka orang yang mau bekerja sama dengan saya, monggo silahkan gitu. Mari kita bekerja untuk bagaimana sekolah ini tetap jalan. Dan saya sering mengatakan ke Bapak Ibu guru di rapat, di semua rapat, bahwa panjenengan hadir di SMA 1 itu adalah inilah tempat panjenengan mencari hidup, ya, mencari pekerjaan, mencari sesuatu yang harus panjenengan yang akan panjenengan bawa ke rumah. Maka ya harapan saya panjenengan bisa nguri-nguri sekolah ini bagaimana tetap jalan. Mari kita hadapi fenomena yang seperti ini dengan zonasi 80% dan sebagainya, anak-anak yang makin kompleks permasalahannya, sinti mulang doangnya dan sebagainya, ya kan? Ya wes ya. Asik sekali cerita kita Pak. Oke. Saya bisa membuka mata agak banyak, membuka mengenai hal-hal yang aset-aset sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan SMA Negeri 1 Pekalong itu sendiri dari yang Bapak sudah jelaskan panjang lebar tadi kepada saya. Semoga nanti bisa menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu. Kita masuk dalam satu sistem, kita lihat sistem itu sebenarnya sudah luar biasa itu. SMA 1 itu, ya kan? Saya harus bicaranya menaik terus, gitu kan? Merangkul ya Pak. Ya, merangkul. Ini terima kasih sekali Pak Yuli atas waktunya. Pada kesempatan ini kita dapat membicarakan mengenai aset-aset di SMA Negeri 1 Pekalongan. Sangat membuka mata dan wawasan saya. Semoga ini kedepannya bermanfaat untuk saya maupun para penonton yang ada di sini. Ini dalam rangka penugasan guru penggerak memang ada dalam rangka penugasan guru penggerak memang ada apa namanya permintaan untuk menggali aset sekolah seperti itu, sehingga pada hari ini saya Kurata Ayun dan bersama saya Bapak Kepala Sekolah kami Bapak Yulianto Nurul Furqon melakukan diskusi mengenai aset SMA. Oh ya, satu lagi Mbak, kepala sekolah itu adalah yang paling penting adalah keteladanan, ya, role model. Jadi nomor satu role model, yang satu adalah motivator, nomor dua adalah motivator. Inilah sekolah milik kita bersama. Terima kasih banyak Pak Yuli atas waktunya dan ilmunya. Ini saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada ya bertugas, ya, kita menjalankan tugas sebaik-baiknya, kolaborasi kita, ya. Kaitannya dengan pemetaan aset ini, ya, nanti ada secara sumber daya manusia, politik, sosial, gitu, sebagainya.
Ini bukan acara kita apa betul ya, ya serius ya kan, ya walaupun ini menjadi apa namanya laporan, tapi ini ada tua dan juga murid maupun tokoh masyarakat. Demikian lingkungan alam yang menjadi aset dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Nanti dapat kita diskusikan lagi adakah yang perlu ditingkatkan ataupun yang perlu untuk kita benahi ke depannya, sehingga pada akhirnya pengelolaan di SMA Negeri 1 Pekalongan khususnya di sekolah kita akan menjadi semakin baik. Setelah ini akan menjadi teman kami yang menyampaikan beberapa aset, dan pada akhirnya adalah nanti kita akan ada diskusi sama-sama mengenai aset dari SMA. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit mengenai aset dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Di dalam pengelolaan SMA Negeri 1 Pekalongan pasti ada yang namanya ekosistem, yaitu ekosistem terdiri dari faktor biotik dan faktor abiotik. Adapun salah satunya adalah faktor biotik yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman, yaitu ada manusia, dan salah satu dari faktor abiotik tadi juga sudah disampaikan bahwa adanya tadi bangunan fisik dan sebagainya. Salah satu faktor abiotik lainnya adalah lingkungan. Di lingkungan SMA Negeri 1 Pekalongan berada di daerah tengah kota yang memiliki lokasi atau luas seluas 3 hektar dengan perpaduan daratan dan tambang. Karena lingkungan tersebut daerah pasir dan karena Pekalongan sendiri memiliki daerah pasir dan pantai, maka dan di samping dari SMA Negeri 1 Pekalongan itu sendiri ada yang namanya sungai di belakang SMA Negeri 1 Pekalongan itu sendiri. Maka dibangunlah di SMA Negeri 1 Pekalongan tersebut tembok pembatas, di mana aset dari lingkungan dari SMA Negeri 1 Pekalongan yang gampang diakses oleh banyaknya orang karena berada di lingkungan kota dan juga berada di lingkungan yang dilewati oleh sungai, maka kita bisa memanfaatkan, karena dalam pengelolaan sekolah itu ada yang namanya pengelolaan berdasarkan aset dan pengelolaan berdasarkan kekurangan. Misalkan dari aset ya tadi seperti yang sudah disampaikan teman-teman bahwa adanya bangunan fisik harus dimanfaatkan, adanya bangunan manusia sumber daya manusia yang juga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar terciptalah atau dijadikanlah SMA Negeri 1 Pekalongan memiliki memiliki pengelolaan yang sangat baik. Di sini saya mau mohon arahan dari Pak Yuli untuk aset lingkungan yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan. Mohon Bapak Dasar menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya, nanti bisa kita diskusi setelah itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kondisi geografis kita menurut kalau kita berada di tengah kota ya kaitannya dengan penghijauan dan sebagainya kurang, maka sekolah perlu mengupayakan kaitannya dengan beberapa space taman. Walaupun lahan kita sangat terbatas, tapi sekolah berusaha mencukupi beberapa space tanaman atau taman yang bisa dinikmati oleh warga sekolah. Ini harapannya bisa kita pelihara, kita bisa maksimalkan. Untuk apalagi sekolah kita adalah sekolah kegiatan. Jadi harapannya ini kalau melihat syarat dari kegiatan itu kan memang 60-40 ya. 60% dan 40%. Sebenarnya 60% itu adalah bukaan, 40% adalah bangunan. Tapi kan tidak mungkin karena jumlah kita hotel terlalu banyak 20 ya. Kemudianlah kita hanya sekitar 0,45 hektar. Maka ya memang syarat untuk 60-40 jadi hal yang kurang gitu. Tapi ya kita berupaya untuk bisa memberikan spesies tanaman yang maksimal ya. Itu kaitannya dengan lingkungan biotik ya, ada masyarakat, ada tumbuhan dan sebagainya, ya kan.
kemudian kaitannya dengan biotik dan tentunya tadi ya kan, belakang kita ada sungai ya, yang kita berada di tengah kota ya. Mungkin yang notabene adalah polusinya juga termasuk tinggi ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan SMA 4 ya beda ya. SMA 4 kan berada di tengah-tengah sawah ya, luas ya kan. Sehingga udaranya itu lebih sejuk ya. Kalau nggak perlu pakai AC ya. Ini kalau dibuka jendelanya tuh angin sudah masuk semua. Tapi kalau di sini Anda lihat mulai jam 9.10 anak mungkin sudah mulai hidupin AC ya kan, ya, jam 9.10 hidupin AC ya. Itu bukti bahwa kita memang sirkulasi udaranya tidak bagus karena kita berada di tengah-tengah padat sehingga sirkulasi udaranya tidak bisa mengalir. Tapi harapannya ya kita bisa berupaya agar sekolah ini bisa menjadi nyaman, utamanya bagi anak-anak ya, bagi siswa untuk belajar ya, walaupun di tengah keterbatasan dana sekolah ya. Kita tahu sekolah sekarang kan gratis ya. Sebenarnya kalau kita lihat AC sendiri kan juga tidak merupakan standar secara prasarana ya. Ya, AC di luar kelas itu bukan standar secara prasarana. Kita tidak bisa ada perbaikan AC di bos atau pembelian AC di bos untuk kelas, karena AC bukan standar sarana prasarana. Ya sebaiknya ruang kelas itu ya sirkulasinya terbuka, AC dicopoti semua. Tapi kan tidak mungkin, tidak seperti kita berada di SMA 4 ya. Kalau SMA 4 buka jendelanya angin masuk semua. Tapi kalau di sini buka jendelanya malah tambah panas gitu kan. Nah itu kan ya, itu memang jadi ya bukan ya kendala juga ya, kendala kita bersama. Apalagi kita sudah terbiasa dengan AC sejak tahun 2009. Itu yang perlu saya sampaikan, karena kaitannya dengan alam. Mungkin ada diskusi yang lebih lanjut. Bapak Ibu guru semuanya, rekan-rekan JGB, orang tua dan juga murid maupun tokoh masyarakat, demikian lingkungan alam yang menjadi aset dari SMA Negeri 1 Pekalongan. Nanti dapat kita diskusikan lagi, adakah yang perlu ditingkatkan ataupun yang perlu untuk kita benahi ke depannya, sehingga pada akhirnya pengelolaan di SMA Negeri 1 Pekalongan khususnya di sekolah kita akan menjadi semakin baik. Setelah ini akan berganti nanti teman kami yang menyampaikan beberapa aset, baru pada akhirnya adalah nanti kita akan ada diskusi untuk bersama-sama mengenai aset dari SMA Negeri 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu yang yang kami hormati rekan-rekan JGB, yang hormati juga dengan guru, orang tua dan tokoh masyarakat. Mungkin kami akan mendalami beberapa aset tadi. Beberapa aset juga kapal juga ini dengan terakhir saja berkaitan dengan masyarakat agama. Saya masuk di SMA 1 tahun 2000, sudah 23 tahun. Saya agak kaget pada waktu itu saya kaget masuk ke SMA 1 karena ternyata SMA 1 itu kok pada waktu masuk kelas, saya campur dan sebagainya. Karena saya nonton di SD ada namanya beragama non. Di SMP saya SMP-nya Islam, mungkin ada orang Kristen di situ. Walaupun tadi Pak Yudi menyampaikan di Bernasas ada orang Islam, betul ada orang Islam. Tapi kalau di SMP Islam ada orang Kristen. Terus saya SMA-nya juga di SMA Islam, jadi otomatis juga ada orang yang benar beragama non-nya di kuliah di IAIN ya udah. Ketemunya dengan orang-orang Islam. Makanya pada waktu saya masuk ke sini, saya kaget. Ternyata SMA 1 sangat kurang ya. Apalagi pada waktu itu mungkin persentase di kelas itu berbeda dengan sekarang. Kalau dulu satu kelas mungkin guru si Pak Yusuf yang selaku alumni mengalami satu kelas itu pasti lebih dari 10, 6 lah, 10. Bahkan pernah di 10 5 6 yang sekolah masjid itu
ada 12 atau 15 anak. Ya, satu kelasnya. Untuk UBK juga mengalami. Dan dengan adanya itu ternyata memang saya perhatikan, ternyata kok adem ayem saja di SMA 1 ini. Tidak pernah ada gejolak, tidak pernah ada berkaitan dengan perbedaan agama yang seperti itu, tidak ada. Bahkan pada waktu tertentu yang saya itu tahun 2005, yaitu alasannya Mas Pak Jilid Universitas pada waktu itu ada anak-anak yang apabila mereka ke masjid itu, karena yang laki-laki itu hampir semuanya ke masjid, dan di situ ada anak non yang laki-laki, hanya mereka juga ikut ke masjid, mengantar tadi, masjidnya untuk mengantar, tidak untuk yang lain, atau hanya mengantar saja. Dan pada waktu kelas 12, ada kelas 3, anak ini hanya masuk Islam lah, juga namanya pada waktu itu. Dia mengajak kepada saya, karena saya mau masuk Islam. Oh, nanti kamu masuk Islam. Secara eksternal gimana seperti itu. Ternyata secara internal nggak bermasalah karena semua keluarganya semuanya akan masuk Islam seperti itu. Jadi karena kebersamaan, karena toleransi yang seperti itu, akhirnya mereka saling menghormati. Mereka juga akhirnya tahu bahwa agama itu tadi tidak bisa maju lebih baik menurut penganutnya. Ya, makanya akhirnya kalau mereka yang memang tertarik untuk masuk Islam hanya masuk Islam, tapi kalau belum mengalami ada yang Islam masuk ke sini belum pernah. Tapi yang bisa masuk ke Islam itu sudah tenang. Bahkan tahun berapa itu yang anaknya sekarang itu yang di UGM itu kelas 12 semester kedua juga itu juga masuk Islam. Ya, itu juga berkaitan dengan mungkin keberagaman yang ada di SMA 1. Memang kalau dulu seperti itu. Ya, masjid itu juga akan mengalami perkembangan. Tapi mungkin kalau sekarang dulu tidak semuanya ke masjid. Karena mungkin yang salah masjid yang salah ke kami karena kami ya kalau masjid sampai orangnya tidak hanya lebih tadi ada pembaginya. Ya, kalau masalah jadi biasanya kan dulu. Karena dia berprinsip lebih baik makan dengan sholat daripada sholat dengan makan seperti itu. Jadi prinsipnya juga. Ya, jadi seperti itu harus kita kembali-kembalikan, terutama berkaitan dengan sholat berjamaah di SMA Negeri 1 Pekalongan. Kalau kaitannya dengan saling menghormati, sudah ada di kelas 1 sudah saling menghormati, sudah saling menghormati. Terus yang berkaitan dengan asal politik, mungkin anak-anak di SMA 1 sudah berpolitik praktis ya. Tapi politik praktis yang dibalik karena di SMA 1 sudah ada pemilihan proses secara langsung seperti itu. Saya kira praktis tapi yang dibalik dan tidak praktis yang sebagai menegakkan, tapi praktis yang ada di sekolah seperti itu. Karena bagaimanapun juga termasuk itu juga pemilihan proses juga tetapi juga ada di sini. Karena kita ternyata ada orasi, ada seperti ini macam-macam. Kalau yang dulu pada waktu di SMA Islam kan nggak ada seperti itu. Modal mungkin pemilihan apa MPK biasanya yang memilih MPK. Tapi kalau susu ternyata pemilihan secara langsung dan itu menurut saya itu adalah politik praktis yang ada di SMA 1 yang itu juga biasanya dilakukan oleh semua organisasi. Ya, semua organisasi termasuk remaja masjid juga seperti itu ada orang yang ada pemilihan secara langsung. Ya, itu aset politik. Kalau aset-aset yang lain sudah kelihatannya, ya tidak usah terlalu panjang. Nanti terlalu panjang saya mau jadi guru beneran, tapi tidak lolos lagi. Ya, saya mau jadi guru praktek tapi juga lolos juga. Ya, hanya lolos juga mungkin. Ya, agak susah juga. Ya, karena ada tanggung jawab yang lain. Mungkin itu dari kami, para guru beneran. Terima kasih atas undangannya. Ini juga guru beneran kita mengenai Mas Poso ini. Orang mau dari jauh-jauh ke sana sampai ke Pura-Pura Poso ya. Iya.
Karena nggak puasa boleh makan. Ya, karena nggak puasa. Mungkin itu dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.